إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini untuk mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu, dan ini merupakan ibadah yang sangat agung sekali, ibadah berupa belajar ilmu. Orang baru belajar, dia berhak mendapatkan gelar mulia Talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang sampai tingkat pertengahan berhak mendapatkan gelar Talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang sampai tingkatan tinggi juga berhak dapat gelar mulia Talibul ilmi, karena ilmu harus yutlaq daiman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah Allah perintahkan minta tambahan dalam Al-Quran kecuali minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilmu, ya Allah, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Maka ayat ini mengandung beberapa faedah penting. Di antaranya satu, ilmu itu harus diraih dengan doa di antaranya. Maka Allah beritahu Rasulnya berdoa, karena Allah yang memiliki ilmu, al-alim, maka kita minta ilmu. Dan tiap pagi pun Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu diminta dengan doa kepada Allah, doa dengan lisan kita, doa dengan perbuatan kita, seperti belajar baca, itu kan doa ibadah. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan ilmu itu harus senantiasa dituntut, dicari tambahan. Mungkin kita sudah ngerti, tapi ilmu itu tidak hanya dipelajari yang belum ngerti dipelajari untuk cari tambahan, yang sudah ngerti juga dipelajari supaya tidak lupa dan supaya mengakar, karena hakikatnya adalah tajrid iman wa tathbitul iman, memperbarui iman, menguatkan iman, tujuan daripada ilmu. Ini ilmu yang manfaat. Ada yu'assir fil qalbi, yu'assir fil qaul, yu'assir fil amal. Ilmu bermanfaat adalah memberikan efek pada hati kita, memberikan efek pada ucapan kita, memberikan efek pada perbuatan dan sikap kita. Kedua kali salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita masih pada bab berapa ini? Berapa? 47 ya. Kok 47 sih? 57. Iya. Iya, 57. Hadis yang terakhir belum selesai. Dari yang terakhir. Dan kita masih pada bab maja fil law, membahas tentang law. Seandainya. Ya. Dalil terakhir adalah hadis yang sahih
dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala manfa'uk, semangatlah menggapai yang manfaat bagimu. Sebelum hadis ini ada sambungannya, al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min dha'if wa fi kulli khairun. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa yang maksud dengan kuat di sini? Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan maksudnya adalah kuat imaniyah, yaitu imannya. Akan tapi bisa jadi dibawa kepada makna yang umum, selama kekuatan yang umum itu dibangun di atas keimanan, dasar keimanan. Seorang sisi umpama ekonomi, ya, yang mukmin yang kuat ekonomi daripada mukmin yang lemah ekonominya. Karena seorang mukmin kalau kuat ekonominya dan dia punya iman, manfaat atau tidak hartanya? Manfaat, ya. Begitu pula sisi kekuatan akliyah, pikirannya, kecerdasan, intelektual, kalau dibangun di atas iman, manfaat atau tidak? Manfaat. Ada ide cemerlang, ada pikiran-pikiran baik untuk kemajuan agama ini. Jadi bisa dibawa kepada makna kuat yang lainnya dengan syarat apa? Ada keimanan. Lanjutkan hadis, wa fi kullin khairun, pada masing-masing itu ada kebaikan. Artinya apa? Seorang mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah itu ada kebaikan. Selama ada iman, di situ ada kebaikan. Walaupun iman itu selama apapun masih ada kebaikan. Tapi semakin kuat semakin baik keimanan seorang. Kemudian ihris ala manfa'uk, semangatlah menggapai yang manfaat bagimu. Ini kunci sukses. Ihris ala manfa'uk, semangatlah menggapai manfaat bagimu, baik perkara ukhrawi atau perkara duniawi. Rasulullah berpesan, ihris ala manfa'uk. Bagaimana supaya kita termotivasi untuk bisa semangat dalam kebaikan? Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita usahakan biidznillah, babi aunillah, dan pertolongan Allah. Yang pertama tentu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu senjata seorang mukmin. Jangan lupa, apapun harus doa. Yang kedua adalah mencontoh orang-orang yang mulia, mencontoh. Dan memang mabda dasar daripada agama Islam ini dalam dakwah memberikan pengaruh pada yang lainnya itu dengan teladan, Karena kalau niru lebih gampang. Contoh orang yang bangun lembaga, kalau dia ngawang-ngawang ini belajar teori, ya, kadang lama. Cuma kalau langsung terjun lihat bagaimana lembaga orang lain, ya, apa yang bisa ditiru, ya, langsung dilihatin, ya, bagaimana dia praktek, itu lebih mudah. Walaupun tetap butuh teori butuh. Ya. Kedua, makanya seorang kalau apapun biasanya pakai studi banding. Contoh, bahkan pengen buka warung kopi aja kan harus lihat bagaimana ahli kopi gitu kan. Teladan. Rasulullah pun ketika sholat tidak cukup sholat dengan menerangkan dengan lisannya, tapi mencontohkan setiap hari beliau jamaah di masjid bersama kaum muslimin supaya ditiru. Bahkan beliau naik ke atas mimbar lalu bersabda, aku melakukan ini adalah supaya kalian meniruku. Maka meniru ini orang baik adalah salah satu cara.
fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Seorang penyair, nirulah walaupun tidak bisa persis seperti mereka, karena meniru, mencontoh orang-orang mulia itu keberuntungan. Jadi membaca sejarah, membaca kehidupan orang-orang mulia, ya, itu salah satu kunci semangat. Makanya kalau kita ibadah malas, lihat bagaimana ibadah Rasulullah, sampai kakinya bagaimana, ya. Pada beliau diampun dosanya lalu akan datang. Lihat bagaimana para sahabat, kalau malas belajar ilmu, lihat bagaimana dulu para sahabat dari Madinah sampai ke Syam, ya, hanya untuk dengar satu hadis, ya, jauh, ya, itu harus ke utara terus, ya. Ujung Tabuk baru ketemu Surdan, ya. Artinya mencontoh itu cara untuk semangat. Yang ketiga, kita harus tahu keutamaan sesuatu. Kalau kita tahu keutamaan sesuatu, itu motivasi. Harus motivasi. Jadi kalau tahu keutamaan suatu amal dan itu dasarnya adalah sahih, maka itu akan memberikan motivasi, ya. Mengetahui keutamaan sesuatu itu penting. Fadhilul amal, keutamaan amal itu penting. Tapi jangan dari hadis-hadis yang lemah apalagi palsu, jangan. Dari Al-Quran, dari Sunnah. Yang ketiga, yang keempat, untuk semangat adalah selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci penting, bahwa perbuatan kita diketahui Allah, ada catatannya. Perbuatan kita, ucapan kita didengar Allah, ada catatannya. Dan kita ingin tahu amal mana yang akan masukkan kita dalam surga. Maka semangat, ya. Langkah ini mungkin yang bisa akan bawa kita ke surga. Mungkin belajar ilmu ini yang manfaat akan bawa kita ke surga. Mungkin dengan sedekah ini, dengan bantu ini, mungkin akan menjadi sebab kita masuk surga. Itu mungkin motivasi juga. Sehingga ada ulama ketika ahlinya kitab hadis, gitu, ditanya, sampai kapan Anda usia kini sudah alim, gitu, kok masih nyatat hadis? Kata beliau, barangkali ada hadis yang belum aku ketahui yang akan menjadi sebab aku masuk surga. Jadi mengetahui keutamaan sesuatu itu adalah salah cara untuk memberikan semangat. Kemudian yang keenam kelima di antara motivasi semangat adalah berteman dengan teman-teman yang baik, yang semangat. Kalau gumbuli masih malas, ya akan ikut malas. Kalau gumbuli semua orang semangat akan tertular, ya, tertular semangat. Karena dikatakan dalam kata Arab, as-sahibu sahib, teman itu geret, nyambar. Teman itu ibarat kalau gak punya wangi seperti bara api, ya. Teman baik pasti punya efek. Dengan melihat tak gitu loh, itu punya efek. Dengan ucapannya akan efek, ya. Begitu pula kalau lihat orang berbuat buruk, itu ada efeknya, merusak. Makanya zaman sekarang ini banyak tontonan di HP, itu jangan semua ditonton. Orang-orang dungu-dungu, orang-orang rusak, jangan ditonton. Itu merusak hati. Tapi itu diantara cara untuk mewujudkan ihris alama yanfa'uk. Kemudian wasta'in billah, ini kuncinya ini, wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Ini harus apapun minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Karena segala sesuatu tidak akan bisa terwujud tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang seorang itu semangat untuk menjalankan sesuatu, justru semangatnya itu yang menghancurkan rencananya, ya. Kalau tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair mengatakan, laulam yakun lil fata aul minallah fa awwalu ma yaqdi alaihi istihadu. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah bagi seorang, yang akan pertama kali akan menghancurkan dia adalah
usahanya dia. Maka kebaikan yang ada itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa wasta'in billah. Maka setiap hari ketika kita mau berangkat keluar rumah harus pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu minta tolong. Ketika amal-amal baik itu banyak disuruh mengawali dengan bismillah, itu wujud minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih sempurna kalau apa? Yang kita ucapkan dari lisan itu kita juga apa? Ikrarkan dan yakini, tadabbur dalam hati kita bahwa ini amal baik, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jiz. Ini jangan ini yang perlu dihindari. Wala ta'jiz. Ini yang menghalangi seorang dari kebaikan. Itu al-ajz, lemah, malas, ya, futur. Ini wala ta'jiz. Ini berarti dua, semangat selama pertolongan Allah perlu jadikan sebab menggapai hal yang baik, dan tinggalkan apa? Al-ajz, lemah, malas, ya, futur. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Apabila menimpamu sesuatu, artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, diinginkan, dan itu manusia. Tidak semua yang dicita-citakan itu bisa apa? Terwujud seperti yang dicita-citakan. Kadang sebaliknya, kebalikan daripada yang dicitakan. Tapi kita tidak tahu bahwa takdir Allah pasti ada hikmah, ada hikmah. Kan pernah ada orang mau berangkat apa itu umroh apa itu, ya, terlambat pesawat, atau orang mau safar, ngamuk karena terlambat. Subhanallah, ada kejadian pesawat itu, tidak sadar. Tapi hikmah itu kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Tapi yang jelas adalah ketika sudah terjadi dan dia usahanya yang baik, hasilnya tidak seperti yang diinginkan, jangan mengatakan apa? Seandainya ini dan itu, tidak terima dengan hukum Allah atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini bertentangan dengan tauhid kita. Walakin kul, tapi katakanlah, nah ini qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki terjadi, Allah lakukan. Qaddarallahu wa syaa fa'al. Jadi dilarang sesuatu, dijelaskan gantinya. Yang tidak baik dilarang, nggak perlu melawan seandainya. Justru itu akan menjadikan dia sedih. Tapi diajarkan tawakal, beriman dengan takdir, supaya plong hatinya. Qadarullah ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Karena sesungguhnya ucapan law itu membuka pintu setan, membuka pintu setan, ya. Terutama apa? Penyesalan yang diiringi dengan apa? Tidak terima dengan ketentuan Allah, atau penyesalan yang diiringi dengan apa? Tidak terima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah atau hukum Allah. Jadi hukum Allah qadari atau syar'i, ya, enggak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan murka, maka ini bertentangan dengan keimanan. Jadi kita baca masail, baca. Ada betul. Surah ini berapa? Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ini mengucapkan law karena apa? Tidak, ya,
tidak menerima takdir, ya. Tidak menerima takdir, tidak ridho dengan takdir Allah. Ya. Ini ucapan siapa ini? Orang-orang munafikin kepada para sahabat yang mereka ikut perang Uhud dan banyak yang jadi banyak korban saat itu. Ya. Yang kedua, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mau taat kepada kami, ide kami diterima, ya. Ma qutilu, niscaya mereka tidak akan dibunuh. Ini memberontak keputusan hukum yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini tidak terima dengan hukum syar'i yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa juga plus kepada menentang hukum syar'i plus pada qadari, kan sudah terjadi, bisa dua-duanya. Ya. Terus yang kedua dilarang atau kegagalan. Terus tiga. Yang ketiga alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan setan. Nah, ini alasannya. Kenapa tidak boleh mengucapkan lau seandainya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, karena ucapan lau itu membuka pintu amalan setan. Setan akan dapat peluang lebih banyak untuk merusak akidah kita. Akan memberikan peluang untuk tambah ditakut-takuti, tambah sedih. Akhirnya dia tidak terima dengan takdir Allah dan tidak terima dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ucapan lau itu bisa berubah atau tidak? Apa gara-gara itu berubah? Tidak bisa. Makanya Islam mengajarkan kita luar biasa. Ketika terjadi suatu ujian itu, suruh sabar, suruh ridho, suruh ya, ngeplongkan iman dengan takdir, ya. Karena itu paling manfaat bagi agamanya, manfaat bagi jiwanya. Cuman kalau ada ujian kemudian hatinya meronta, apa kemudian hilang ujiannya, sakit terus hilang, apa tambah parah? Tambah parah. Ya, itu sudah nggak ada pahala. Jadi wis tambah dosa, tambah parah, dan dia kehilangan keutamaan ketika ada ujian. Innama tuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab. Besar pahalanya karena memang berat. Keempat. Yang keempat, yang diberikan Rasulullah SAW ketika menjumpai suatu kegagalan atau mendapat suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Nah, suruh mengucapkan yang baik. Qaddar wa masyafa'al. Ya, tetap muji Allah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Qaddar wa masyafa'al. Ucapkan yang baik. Jadi dapat nikmat suruh berucap yang baik. Ada ujian suruh berucap yang baik. Artinya ridho, ya, husnudzon kepada Allah. Jadi ujian tidak sekedar ujian, tapi di balik itu ada pahala. Jadi rugi kalau kita ternyata ada ujian lalu apa? Tidak ada ridho, tidak ada sabar, ya, tidak mengingat nikmat yang lainnya. Wis ada ujian, malah tidak dapat keutamaan. Ya, tapi namanya hati manusia jujur saja kadang naik turun, ya, maka perlu dikuatkan dengan mengingat-ingat hadis semacam ini. Kelima, yang telah diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Semangat dengan minta pertolongan. Jadi dua ini penting. Semangat menggapai yang manfaat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semangat saja tanpa minta tolong Allah. Jangan juga doa tapi tidak ada semangat. Maka ini dua-duanya ini adalah resep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Nah, sebaliknya dilarang. Ini lawan apa? Lawan al-hirs,
Jadi ada dua yang disyaratkan, ada satu yang dihindari. Jadi apa yang pertama? Semangat. Yang kedua apa? Minta tolong. Yang dihindari apa? Lemah, malas, futur. Jangan. Tayyib. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ihris ala manfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz atau wala ta'jizanna atau wala ta'jazanna. Semua itu ada lafaz-lafaz dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-58, bab an-nahyi atau babun an-nahyu an sabbirrih, bab dilarang mencela angin. Bab dilarang mencela angin. Bab mencela masa sudah belum? Sudah. Ini sama dengan larang mencela masa. Kenapa kok nggak boleh mencela angin? Makhluk ciptaan Allah. Manusia kan juga ciptaan Allah. Manusia boleh dicela kadang-kadang. Tidak menjadi sebab. Jadi kalau mencela angin itu murni mencela penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena angin itu makhluk yang tidak punya kehendak. Sama sekali dia nggak punya. Jadi murni diatur nggak punya kehendak. Si manusia kan diatur tapi dikasih kehendak. Jadi bisa ada pahala ada dosa. Berat dapat ujian dapat apa? Celaan kadang-kadang. Itu bedanya. An-nahyu an sabri. Cuman kalau angin seperti petir, seperti apa lagi? Seperti ombak, seperti hujan, ya. Itu semua tidak boleh apa? Dicela, nggak boleh, ya. Nggak boleh celah. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak punya kehendak, tapi mereka musakhkhar, mudabbar, murni. Beda dengan manusia dikasih apa? Kehendak juga. Maka ada berhak dapat ujian, tapi juga berhak mendapat apa? Celaan, dapat pahala dosa. Tapi makhluk nggak boleh. Ya. Baik. An-Nabi bin Ka'ab karena Kan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ar-riha fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu, janganlah kamu mencaci maki angin apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Terus Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon padamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diberitakan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diberitakan kepadanya. Baik, hadis ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubburri, jangan mencela angin. Ini larangan. Larangan secara asal menunjukkan hukum apa? Haram. Larangan secara asal menunjukkan hukum al-aslu fin nahyi yadul at-tahrim. Asal larangan menunjukkan hukum haram. Maka hukumnya haram mencela apa? Angin. Kenapa kok mencela angin? Orang enggak punya kehendak dicela. Cuman kadang orang kalau biasa ini semua akan dicela. Makanya di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bukan sababan, bukan la'an, bukan pencela, bukan pelaknat. Ya. Orang beriman kata Rasulullah, laisal mu'minu la'an wala sababan, bukan apa? Seorang mukmin bukan pelaknat, bukan pencela. Ya.
Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian apa yang kalian tidak senang, angin yang besar, ya, mungkin anginnya ya menjadi sebab ada hal yang runtuh, ya. Faqulu, nah ini kesempurnaan Islam dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang suatu ditunjukkan apa? Solusi jalan keluar. Dilarang ucapan yang tidak baik, diperintahkan ucapannya yang baik. Ucapkan. Dan ini termasuk sunnah yang jangan dikerjakan. Minas sunnah mahjurah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadirri. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dari kebaikan angin ini. Angin bisa menjadi sebab kebaikan atau tidak? Ya nemen, ya. Angin orang bisa sehat, ya. Bisa hewan-hewan tumbuh sehat, ya. Bahkan pohon-pohon bisa berbuah. Itu kan efek daripada Allah kirim angin, ya. Jadi ada kaum yang Allah berikan nikmat dengan sebab angin, tapi ada juga kaum yang dihancurkan lewat angin, ya. Birihin sorsorin atiyah, dihancurkan, ya, dengan angin. Makanya minta kebaikannya dan minta pelindung dari keburukannya. Ya Allah, kami minta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khair ma fiha, dari kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat biha, dan kebaikan diperintahkan. Jadi angin itu Allah perintahkan. Perintahkan untuk apa? Ada kebaikan, kita minta kebaikannya. Allah kirim angin kadang untuk apa? Menghancurkan satu kaum. Maka kita minta wa na'udzubika min syarri hadri, dan kami ya Allah minta kepadamu, minta perlindungan dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan perintahkan. Mungkin angin itu sudah menghancurkan satu kampung atau belum balik. Maka apa? Minta perlindungan. Minta perlindungan. Ini perlu dihafal. Jadi doa angin dihafalkan, doa hujan, doa apa? Petir dihafalkan. Saya sampai nggak hafal. Pengen hujan berkah, tapi kalau hujan nggak pernah doa. Itu kalau diadakan sensus kira-kira yang doa ketika hujan berapa orang kira-kira? Ya. Gak usah se-Indonesia, dunia. Wes di kampung kita yang mayoritas muslim saja, kira-kira berapa orang yang doa ketika hujan? Ya. Ini 10% dah bagus itu, ya. Luar biasa. Kemudian doa Allahumma sayyiban nafi'ah, menjadi sebab hujan bermanfaat, ya. Kalau ada angin kemudian doa, kira-kira doa apa tidak? Saya tanya antum, doa apa gak biasanya kalau ada angin-angin yang kencang-kencang ini? Enggak apa-apa ini mana. Tapi kalau bisa dihafalkan. Ayo sekarang hafalan bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Kita ulangi. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Coba ulangi. Cuma 3 potong ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadirri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Yang diperintahkan. Perintahkan apa angin ini? Nah, kalau baik kita minta kebaikan. Wa na'udzubika min syarri hadirri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi.
Itu ulangi. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Hafalkan. Langsung praktekkan kalau ada angin. Pokoknya angin yang kira-kira gede ya, minta kebaikannya ya. Kalau angin tiap hari ada angin ya, kira-kira yang keras mungkin mengkhawatirkan gitu kan. Baik, kita baca masail semua. Kandungan bab 1, dilarang mencaci maki angin. Larangan mencaci angin. Karena mencaci angin maka sama dengan mencaci pencipta. Karena yang mengatur semua adalah Allah Subhanahu wa taala, dan angin itu makhluk yang murni, diatur, tidak punya kehendak. Mau suruh kencang, suruh ini, suruh enggak ada. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Nah, ini berarti angin yang tidak disenangi, angin keras, kencang, menakutkan, gitu kan. Maka kita mengucapkan ucapan yang baik dan baca doa, minta kebaikannya dan minta pelindungan dari keburukannya. Yang ketiga, diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Makmurah, diperintahkan, nggak punya kehendak, diperintahkan, nggak punya kehendak sama sekali ya. Kalau manusia diperintahkan tapi nggak punya kehendak, makanya kadang-kadang tak terjadi. Tapi angin kabeh taat ya. Angin semua taat ya. Terakhir, bahwa angin kadang-kala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadang-kala diperintahkan dengan suatu keburukan. Nah, jadi karena perintahkan baik, karena buruk, maka murni. Maka kita pun diajarkan bagaimana mendapatkan kebaikannya dan selamat dari keburukannya. Ini dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.